Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mudah-mudahan sekalian? Semoga sehat, bugar, dan bahagia selalu. Nah, memang kemarin-kemarin kita belum sempat bikin review sepeda lagi ya, dan ya. Jadi karena ada beberapa kesibukan, jadi kita belum bisa mereview sepeda seperti sebelum-sebelumnya. Nah, untuk video kali ini kita akan mereview kembali sebuah push bike. Ini kembali dari pabrikan Elemen dan. Nah, jika teman-teman sekalian pernah menyaksikan video kami sebelumnya, ini adalah tipe push bike 5 Rider yang versi terbaru, versi keluaran tahun 2023 dan. Jadi di versi terbaru tahun 2023 kali ini, 5 Rider kembali menghadirkan push bike dengan spek yang terbaru. Nanti kita akan lihat apa saja yang menjadi pembaruan dari produk ini, serta apa saja plus minusnya dari push bike ini, dan apa saja bedanya dengan 5 Rider tipe sebelumnya. Oh ya, dan untuk varian yang terbaru ini 5 Rider tersedia dalam beberapa varian warna. Yang pertama yaitu warna Tosca yang seperti yang kita review kali ini. Yang kedua ada warna red. Terus yang ketiga ada warna black, dan yang keempat ada warna blue. Nah, untuk 5 Rider ini dari Elemen menamakan tipenya atau serinya yaitu 5 Rider Air tipe Wave. Air berarti bannya dia ban angin, dan tipenya tipe Wave. Nah, oke, apa saja kira-kira speknya kita akan bahas pada video kali ini. Nah, kita akan mulai dari bagian framenya dan. Jadi untuk 5 Rider yang 2023 ini tipe Wave, untuk framenya masih sama, dia bahannya steel, dan ini cukup kokoh ya dan ya. Untuk sebuah push bike yang framenya steel ini cukup kokoh, dan dia untuk las-lasannya, nah ini upgrade dari tipe sebelumnya. Ini dia las-lasannya jauh lebih rapi daripada tipe sebelumnya. Jadi ini hampir nggak kelihatan dan untuk las-lasannya, baik di bagian bawah setir ini maupun di bagian bawah saddle ini seperti lebih rapi daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya dia kan las-lasannya masih ada yang nongol atau masih ada yang kelihatan. Kalau ini dia sudah lebih rapi. Terus untuk beratnya sendiri, untuk 5 Rider yang tipe R ini dia ada di kisaran 3,5 kg dan. Nah, ini masih sama dengan berat tipe 5 Rider sebelumnya, yaitu yang tahun 2022. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bahas dari atas. Nah, ini untuk perbedaannya lagi. Untuk 5 Rider yang tahun 2023 ini, untuk pelindung setangnya dia sudah menggunakan dari bahan kain. Kalau sebelumnya dia pakai bahan busa biasa, terus tulisannya itu pakai stiker ya. Nah, ini yang kami suka sekarang, dia sudah pakai bahan kain, sehingga ini kalau dipegang dia jadi lebih lembut, lebih empuk, serta nggak kaku dan seperti itu. Nah, yang ketiga untuk hand gripnya sebenarnya masih sama modelnya seperti yang tipe sebelumnya yang 2022. Cuma di sini dia kelihatan karetnya ini lebih elastis dan. Jadi untuk karet setangnya ini dia jauh lebih empuk dan lebih elastis daripada tipe sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu dia cenderung kaku dan Nah, ini dia lebih elastis dan lebih empuk, sehingga bagi putra-putri teman-teman sekalian ini jadi lebih aman dan lebih nyaman untuk digunakan. Lalu lanjut ke bawah, di sini kita akan lihat pengunci stang. Pengunci stang kalau di tipe sebelumnya dia kan pakai jepitan biasa ya, pakai baut gitu, pakai mur baut biasa. Sehingga kalau misalnya teman-teman sekalian pada saat ngerakit itu rawan sekali bikin lecet di bagian tiang stangnya ini. Nah, kalau yang tipe terbaru ini dia sudah pakai yang model baut L. Nah, ini jadi ngencengin atau ngendorinnya dia menggunakan baut L atau menggunakan kunci L. Ini untuk ngencengin atau ngendorin dia pakai kunci L ukuran 5. Nah, kunci L ukuran 5. Nah, dia bisa di-adjust untuk tinggi stangnya.
dengan mengencangkan atau mengendorkan baut L ini. Nah, jadi untuk Five Rider ini dia bisa digunakan oleh anak dengan bobot maksimal kira-kira 30 kg atau untuk anak dengan usia 1,5 sampai 7 tahunan. Nah, kita turun lagi ke bawah. Yang keempat, ini yang kami suka lagi dari tipe Five Rider ini. Jadi untuk tulisan di sini, tulisan RMB-nya ini, kalau sebelumnya dia itu hanya stiker ya, stiker tempel. Nah, ini dia sudah pakai bahan sejenis plat. Nah, ini kayak plat. Jadi ini mengingatkan pada pushback yang premium ya, seperti London Taxi atau mungkin Strider dan tipe-tipe pushback lainnya. Nah, ini jadi kesannya dia lebih klasik dan lebih premium. Nah, di bawahnya ini juga ada nomor seri frame-nya, Terus yang kelima, untuk bagian headsetnya. Jadi di sini jika teman-teman sekalian perhatikan, untuk headsetnya ini dia memang masih sama-sama plastik atau masih sama dengan tipe sebelumnya. Tapi untuk pergerakannya dia ini sedikit lebih loncer daripada tipe sebelumnya. Kalau tipe sebelumnya dia memang sama-sama plastik, cuma agak seret ya Nana. Kalau ini dia sudah sedikit lebih loncer. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, mungkin ini bisa di-upgrade ke yang tipe bearing dan. Nah, lanjut ke bawah ini untuk bagian fognya di sini kelihatan ya Nana. Jadi untuk kualitas las-lasannya serta kualitas catnya di sini jauh lebih rapi dan lebih premium daripada sebelumnya. Jadi ini kalau kita lihat untuk pushbike ini nggak kelihatan seperti pushbike murah ya Dan ya, nggak kelihatan seperti pushbike 500 ribuan atau 600 ribuan. Ini kayak pushbike yang mungkin harganya 1 jutaan seperti itu Dan. Nah, tapi untuk harganya memang ini sangat-sangat ekonomis. Jadi dia masih di rentang antara 500 ribuan sampai 600 ribuan. Seperti itu. Nah, untuk bagian fognya ini dia ada tulisan di sini light. Nah, ini masih sama dengan model sebelumnya. Di sini ada tulisan light dan yang membedakan di sini dia untuk lubang bautnya. Di sini dia sudah ada 2 lubang baut lagi di atas sini, serta di bagian fog di atas sini dia ada lubang. Nah, ini bisa berfungsi kalau misalnya teman-teman sekalian mau masang rem di pushbike ini. Jadi teman-teman sekalian bisa menambahkan rem V-brake di pushbike ini supaya kalau misalnya putra-putri teman-teman sekalian sedang main itu bisa lebih aman. Nah, untuk warna di fog ini juga, kalau di tipe sebelumnya misalnya dia warna sepedanya biru atau merah, nah biasanya fognya itu mengikuti atau senada dengan warna frame-nya. Nah, kalau di tipe WAV ini dia semua warna fognya itu warna black dan jadi terkesan lebih sporty dan lebih maco ya Dan ya daripada tipe sebelumnya. Kalau sebelumnya misalnya warnanya biru ya fognya warna biru. Kalau di sini dia semuanya black, termasuk nanti di standar ini juga, standar pedoknya dia juga dapatnya warna black. Nah, lanjut ke bawah kita lihat untuk hubnya. Untuk hubnya masih biasa, belum bearing, dia masih pelor ya Dan ya. Untuk tipe velgnya dia 12 inci dengan velg jari-jari. Nah, ini jari-jari bintang berpalang 6. Nah, di sini untuk bannya juga dia masih sama dengan tipe sebelumnya. Jadi di sini untuk Five Rider menggunakan ban merek Swallow dengan ukuran 12 kali 1/4 ya Dan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sekalian memakai Five Rider ini, ban ini juga bisa diganti dengan ban sepeda biasa yang ukurannya 12 inci. Jadi kompatibel ya Dan ya. Nah, di sini untuk alurnya seperti ini. Jadi dia lumayan bagus untuk alurnya, alur bannya. Jadi ini sangat bagus untuk modelnya. Dia kayaknya nggak mudah selip dan nggak mudah kepleset ini kalau misalnya dipakai. Nah, untuk velgnya sendiri ini dia ukuran 12 inci, masih sama juga bahannya. Dia adalah steel bahannya. Nah, jadi kalau untuk racing atau untuk balapan ini sudah lumayan ya Dan ya. Sudah lumayan, dia sudah pakai ban pompa bukan yang ban EVA. Jadi untuk balapan dia
sedikit lebih loncer daripada yang ban Evanen seperti itu. Nah, oke, lanjut ke bagian framenya. Nah, di sini untuk di bagian frame, di sini ada tulisan 5 rider. Nah, di sini ada tulisannya 5 atau 5. Di sini ada ditegaskan lagi di sini 5 rider. Nah, di sini yang kami suka dari tulisan ini, kalau sebelumnya tulisannya itu agak rancu dengan warnanya ya. Kalau yang seri tahun 2022 itu misalnya warna framenya black, tulisannya itu warna merah. Jadi kalau dari jauh itu kurang kelihatan. Nah, kalau di seri yang baru ini misalnya seperti ini, framenya warnanya biru, tulisannya warna hitam, serta ditebelin lagi pakai shadow warna putih seperti itu. Jadi kalau dari jauh ini langsung bisa terlihat dengan jelas nih. Nah, 5 rider dari jauh, jadi orang tidak perlu membaca dari dekat saja sudah kelihatan meskipun dari jauh. Terus di sini lagi yang kita suka, di sini ada variasi. Nah, di sini ada variasi kayak coret-coretan seperti ini ya. Jadi ini menambah kesan sporty dari sepedanya. Jadi ini bukan kotoran ya, ya. Ini merupakan variasi dari warna di frame sepedanya. Dan ini dua-duanya meskipun tulisannya ini masih dari stiker, cuma dia sudah lebih samar atau lebih nggak kelihatan daripada sebelumnya di versi tahun 2022. Nah, lanjut di bagian saddle. Nah, di sini pertama untuk seat clampnya. Untuk seat clampnya ini dia sudah kembali menggunakan seat clamp quick release dan. Jadi kalau di tahun 2020 itu dia 5 rider sempat pakai quick release, itu sempat dihilangkan di versi tahun 2022. Dia pakai kunci L lagi. Nah, sekarang di versi tahun 2023 dia sudah pakai quick release lagi, sehingga untuk mengadjust saddle-nya ini mudah-mudahan sekalian jadi lebih gampang, nggak perlu pakai kunci L lagi. Jadi hanya tinggal buka quick release-nya, terus menyesuaikan ketinggian stangnya dengan ketinggian putra-putri mudah-mudahan sekalian. Seperti itu. Untuk tinggi saddle-nya ini dia bisa di-adjust dari ketinggian mulai dari sekitar 28 sampai 42 cm seperti itu. Nah, untuk saddle-nya sendiri, dia memakai model yang klasik ya Nan ya. Jadi kalau benar-benar sekalian tahu yang di versi sebelumnya itu dia saddle-nya tipe lengkung gini ya Nan ya, lengkung. Nah, kalau sekarang dia tipenya tipe flat dan modelnya klasik. Nah, ini mirip seperti saddle-saddle push bike premium seperti London Taxi dan sebagainya. Di sini ada tulisannya elemen dan di sini ada model kancingnya 3. Nah, untuk saddle-nya ini juga cukup empuk. Jadi dia modelnya flat dan cukup empuk. Jadi kalau misalnya mudah-mudahan sekalian putra-putrinya itu baik cowok maupun cewek, nah ini cukup nyaman untuk diduduki. Nah, serta saddle-nya ini dia juga berwarna senada, baik dengan stangnya, dengan forknya, dan dengan pedoknya. Jadi dia sama-sama bernuansa black seperti itu. Dan kita turun ke bawah. Nah, di sini ini ada pelindung kaki ya, pelindung kaki. Kalau sebelumnya di tipe 2022 itu dia menggunakan bahan plastik, jadi dia dibaut di sini. Nah, kalau sekarang dia menggunakan semacam stiker, tapi stikernya ini stiker kasar ya. Jadi kayak modelnya London Taxi seperti itu. Nah, ini dia ada 2 di kanan dan di sebelah kiri. Di sini dia sama-sama berwarna hitam. Jadi kalau yang model seperti ini, kelebihannya apa? Kelebihannya yang pertama, sepedanya menjadi lebih ringan karena dia nggak perlu masang pelindung kaki atau tatakan kaki ini yang dari plastik seperti itu. Tapi dia juga punya kelemahan. Kalau misalnya seperti ini dia nggak full melindungi bodinya. Kalau yang plastik itu kan full nutupin bodinya di sini. Jadi yang model seperti ini dia punya kelebihan dan punya kelemahan seperti itu. Terus di sini juga ada lubang lagi di framenya. Ini lubang bisa digunakan juga sebagai dudukan untuk pasang rem belakang. Jadi biar lebih aman saat penggunaan putra-putri mudah-mudahan sekalian, terutama bagi putra-putrinya yang masih tahap belajar seperti itu. Nah, untuk di bagian belakang untuk velgnya masih sama 12 inci dan dia untuk model ban dalamnya dia sudah pakai pentil motor ya.
Jadi ini memudahkan sekali kalau misalnya benar-benar sekalian bannya bocor atau mungkin kempes, ini bisa langsung dipompa menggunakan pompa ban sepeda motor. Nah, di sini untuk hub rehab-nya masih sama juga, dia model ulir, tapi untuk finishing catnya ini dia jauh lebih rapi daripada model sebelumnya. Kalau sebelumnya kan biasanya di bagian-bagian sini ini biasanya ada ya yang sedikit-sedikit kelihatan terkelupas seperti itu, dan jadi karena pertemuan antara baut dengan fork atau dengan bodi, nah itu biasanya ada aja lah sedikit-sedikit yang dia itu ngelupas. Tapi kalau di sini kita lihat, di sini dia jauh lebih rapi. Terus di sini untuk paket pembelian Five Rider ini dia juga dapat standar pedok berwarna hitam seperti ini. Jadi standar pedok segitiga. Jadi benar-benar sekalian kalau misalnya mau nyetandarin ini nggak perlu beli pedok lagi. Nah, di sini dia untuk pedoknya dia ada tulisannya scooter support. Jadi untuk sebagai pajangan ya, sebagai pajangan agar pada saat diparkir pushback ini nggak jatuh seperti itu. Nah, di sini juga untuk kualitas bannya serta hub rehab-nya, nah ini dia jauh lebih loncat daripada sebelumnya ya. Jadi diputer gini ini aja seperti kelihatan sudah lebih loncat ya daripada yang versi sebelumnya. Nah, di dalam paket pembelian nanti benar-benar sekalian juga akan mendapatkan kertas petunjuk. Jadi di sini ada kertas petunjuk untuk merakit sepedanya. Jadi dalam paket pembelian sepedanya itu dikirim dalam kondisi terakit mungkin sekitar 80% ya. Jadi untuk ban ini depan belakang dia sudah terpasang semua. Cuma nanti benar-benar sekalian tinggal pasang sadel ini tinggal pasang, dimasukkan ke sini ke dalam quick release-nya di sini, dan tinggal pasang setang ini aja, setang dan forknya. Jadi kalau untuk pengiriman ini sudah 80% terakit ya. Jadi di sini dijelaskan semua cara perakitan dan pemasangan, baik itu pemasangan forknya dan pemasangan sadelnya serta stangnya. Jadi cukup mudah sekali. Mudah-mudahan sekalian tinggal perlu menyiapkan kunci L ukuran 4 mungkin, dan karena di paket pembelian atau paket penjualan dari Elemen itu belum disertakan kunci L ukuran 4, yaitu untuk memasang di sini baut stang ini ya, baut stang ini dia menggunakan kunci L ukuran 4 seperti itu. Dan untuk pembelian nanti dusnya seperti ini. Jadi dusnya ini juga kelihatan lebih modern seperti dusnya pushback London Taxi. Dan di sana ada tulisan Five Rider-nya, dusnya berwarna merah, powered by Elemen seperti itu. Dan ini juga ada tentengannya seperti ini. Jadi kalau untuk dibawa-bawa ini dia lebih mudah dengan dus yang model seperti ini. Jadi bukan hanya kardus biasa yang berwarna coklat, di sini dia dusnya sudah kelihatan lebih modern ya. Jadi kalau misalnya mau dibuat kado atau mungkin mau dibuat hadiah bagi saudara, keponakan, adik, nah itu jadi kelihatan lebih pantas dan lebih wah gitu. Dan nah, kita akan lanjut ke kesimpulan. Jadi untuk review pushback Five Rider tipe WAV tahun 2023 ini menurut kami untuk barangnya ini sangat-sangat worth it. Karena apa? Karena di rate harga 500 sampai 600 ribuan dia atau pushback ini merupakan yang terbaik di kelasnya. Kalau di tipe lain atau merek lain mungkin di harga segitu mudah-mudahan sekalian masih dapat pushback yang pemula, dan nggak jarang di harga segitu masih dapat yang tipe bannya ban EVA atau yang ban busa ya ya. Nah, untuk Five Rider ini dia mudah-mudahan sekalian sudah dapat yang tipe ban pompa atau ban air, sehingga kelebihannya untuk balapan atau untuk race ini jauh lebih loncer. Dan yang kedua kelebihannya lagi tadi untuk seat clampnya dia sudah quick release, sadelnya dia sudah klasik, sudah keren. Jadi nggak perlu di-upgrade lagi. Untuk sepeda ini sudah sangat keren dan nggak malu-maluin kalau dipakai oleh putra-putri mudah-mudahan sekalian. Cuma untuk kekurangannya mungkin satu saja, yaitu di paket pembelian dia belum dapat kunci L ukuran 4. Tapi insya Allah itu gampang, mudah-mudahan sekalian bisa beli di toko bangunan setempat. Itu biasanya murah, untuk kunci L itu paling 3.000 sampai 4.000-an atau 5.000-an seperti itu.
Dan dia kelebihannya lagi juga di harga segitu teman-teman sekalian sudah mendapatkan push bike yang ready, siap pakai, nggak perlu di-upgrade lagi. Kalaupun misalnya masih mau ada yang di-upgrade, itu mungkin hanya dari segi keinginan atau kebanggaan itu aja ya. Jadi kalau untuk standar ini sebenarnya dia nggak perlu di-upgrade lagi, itu sudah sangat nyaman. Kalau misalnya masih mau di-upgrade lagi, itu bisa juga mungkin untuk lebih memperingan bobot dari sepeda ini. Karena apa? Karena dia velgnya ini masih steel atau mungkin masih dirasa cukup berat. Nah, itu bisa di-upgrade dengan yang lebih ringan seperti bahan alloy dan sebagainya. Tapi itu kembali ke selera masing-masing. Kalau menurut kami untuk push bike pemula di harga 500 sampai 600 ribuan, Five Rider ini masih menjadi yang terbaik dan yang worth it untuk dibeli. Mungkin itu saja dari kami. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan apabila ada kritik atau saran silahkan ditulis di kolom komentar, atau mungkin bisa ada yang mau menambahkan yang ada yang kurang dari penyampaian di review video push bike ini, mungkin silahkan bisa ditambahkan di kolom komentar. Oke mendan-mendan sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya share di video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Jika ada saran dan pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan like, share, dan subscribe jika dan suka dengan video ini, dan silahkan dislike jika tidak suka. Wildan pamit undur diri, terima kasih sudah menonton, dan tetap jangan lupa eat well, work out hard, and sleep a lot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.